Shalom jemaat terkasih, senang berjumpa dengan Anda. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Yuk teman-teman, ikutan Cool Kid yang diadakan besok Rabu jam setengah 6 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang sudah ikutan Army Challenge, videonya dapat dilihat di YouTube ya. Mengingatkan bagi para pemimpin untuk hadir secara virtual dalam doa pemimpin. Kamis 29 Oktober jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober dengan pokok doa sebagai berikut. Puasa ini wajib bagi seluruh pelayan Tuhan dan dihimbau bagi jemaat. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya shalom. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi untuk Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Ya, hari ini kita ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengawali, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berkata Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mendampingi setiap langkah kami. Pagi hari Tuhan kami datang dengan hati yang bersuka cita, hati yang sungguh-sungguh rindu menaikkan korban syukur kami. Dan Engkau yang menyelidiki setiap hati kami pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh apa yang boleh kami naikkan, kami berikan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih di hati-Mu Tuhan, Kau beracara Tuhan hari ini, pagi hari ini, dari awal sampai akhir ibadah kami, sungguh-sungguh kami boleh ada dalam hadirat Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Kau yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, semuanya siap memuji Tuhan katakan haleluya. Puji Tuhan, dengan sukacita kita mau datang dalam hadirat-Nya. Sebab kita percaya bahwa hanya Yesuslah sukacita. Amin. Katakan dalam hatimu, Yesuslah sukacitaku. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan pagi hari ini. Katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, kita percaya Dialah kekuatan dan sukacita kita. Iman katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku.
berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yang percaya katakan, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Lebih lagi kita bersukacita pagi hari ini karena Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dengan iman-Mu dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Semuanya lambaikan tangan untuk Tuhan, katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Dialah pengharapan dalam kehidupanmu dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Katakan, Kaulah sukacita. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kehidupan kami. Kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kau yang mau terima kekuatan, terima sukacita dari Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau bersorak bagi Allah yang luar biasa. Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari semuanya kan suaramu bersorak untuk Tuhan pagi hari ini. Sorakan haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah di pihak kami. Kami berkata pagi hari ini Engkaulah sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang hadir pagi hari ini, Engkau yang ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu, angkat hatimu, katakan Tuhan Yesus baik, sebab Engkaulah sumber segalanya, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari fokuskan hati dan roh kita pagi hari ini untuk Tuhan. Fokuskan penyembahanmu untuk Tuhan pagi hari ini. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan pagi hari ini. Biar pagi Tuhan disenangkan oleh setiap penyembahan, pujian dan syukurmu. Sampai silakan umat Tuhan untuk kembali. Mari bawa hatimu dalam hadiratnya pagi hari ini. Bawa hatimu dalam hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih.
Mari umat Tuhan serukan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Saya persilakan umat Tuhan duduk dalam hadirat-Nya, katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Balik katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat mengucapkan syukur-Mu untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari umat Tuhan sendiri yang di rumah-rumah katakan pujian ini. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, sekali lagi umat Tuhan sungguh-sungguh katakan ku ada. Ini hati kami pagi ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Syukur kami Tuhan, syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Angkat hati dan rohmu, katakan terima kasih Yesus. Mari rasakan kasih Yesus, rasakan kebaikan Dia, rasakan betapa Dia Allah yang sungguh mengasihi engkau. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Ayo umat Tuhan sendiri terus katakan kepada Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Lebih lagi bersama katakan untuk Tuhan, terima kasih. Mari angkat hati dan rohmu, sabkan kepada Yesus. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, buat hidupku sekarang,
kita menyembah Tuhan. Mari bawa rohmu menyembah pagi hari ini. Hindaramaya syakakara labara 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 labara. Shikira labara labara labara. Kami mau terus mengejar kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami membawa pujian dan syukur kami. Hadirat-Mu yang berikan kami kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri, menghadapkan wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari rasakan Dia Allah yang penuh dengan kasih. Katakan pujian ini untuk Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Katakan semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sorak-sorai untuk Tuhan yang dahsyat. Sorak-sorai untuk Tuhan yang besar. Terus bawa hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bawa kasih-Mu. Kami lebih dalam Tuhan, ada dalam hati-Mu ya Abah. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Rasakan kasih Yesus mengalir. Berikan pujian-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Ini
pribadi kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Segenap umat-Mu datang menaikkan syukur, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak Tuhan, yang layak terima segala sembah dan puji kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Syarala barala 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 barala, Shikirala barala 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 barala. Ya Tuhan, layak dipuji, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Bawa rohmu lebih lagi dengan kemuliaan, sorak-sorai praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Ini hati kami pagi hari ini. I sing praises to your name. Yes, Lord Jesus, I worship you, God. Amin. Engkau Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Worthy to be praised, I sing praises to your name. Engkau disembah pagi hari ini atas seluruh umat-Mu. Engkau pribadi yang kami tinggikan Tuhan pagi hari ini. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Sungguh-sungguh, for your name is great and worthy to be praised. Sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan yang besar. Umat Tuhan sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Marilah sama-sama bangkit berdiri. Kita perkatakan dengan iman dan penuh semangat, saudara. Pentakosta ketiga, 1 adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusasri. 2, Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari kita perkatakan tahun 2020 adalah tahun dimensi buat setiap kita. Kita percayakan tahun 2020 adalah tahun dimensi buat setiap kita. Dimensi yang lebih besar buat iman kita, dimensi yang lebih besar buat berkat kita, dimensi yang lebih besar kita mengenal Tuhan. Amin. Kita perkatakan dengan iman, tahun 2020. Sekali lagi, tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Kami berdoa buat setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan ya Bapak. Mulai dari Ketua BPH GPI, Bapak Pendeta Dr. Robin Adi Abraham. Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusli. Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bapak rohani kami ya Tuhan Yesus. Dari Pak Niko Notorajo di Jakarta, Bapak Ruby Dirantara di Purwokerto, dan Gembala kami ya Tuhan, Bapak Timotius Andi. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan ya Bapak. Kami berdoa buat setiap mereka ya Bapak, kami menopang buat setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan, urapan-Mu terjadi luar biasa buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuntun hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Sehingga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa Tuhan Yesus. Lindungi dan jagai setiap mereka ya Tuhan dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka dan melalui segala hal kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah nama Tuhan ditinggal dimuliakan ya Tuhan melalui pelayanan setiap hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami ya Tuhan Yesus. Wonosobo, kami memberkati kota Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Atmosfer tanah dan air Wonosobo diberkati Tuhan. Tuhan memberkati pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ekonomi Wonosobo, pariwisata Wonosobo, UMKM, UKM, industri, semua Tuhan, pekerja formal atau informal Tuhan yang memberkati semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Wonosobo diberkati Tuhan. Dan kesejahteraan Tuhan, kesejahteraan kota Wonosobo diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TNI dan Polri. Tuhan yang berkati siap mereka dan Tuhan yang taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan Wonosobo ini dilawat Tuhan luar biasa. Dan kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga terjadi di kota kami yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah taruh kaki dianmu di bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan, kegerakan Pentakosta ketiga akan merambat dan memenuhi bangsa ini. Dan kami akan melihat ya Tuhan Yesus, bangsa ini akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Generasi Yeremia akan bangkit ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati ya Tuhan jika ada dampak ekonomi dari COVID-19 ya Tuhan Yesus di bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan bekerja luar biasa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pemimpin kami ya Tuhan, di Presiden dan Presiden dan menteri-menterinya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap mereka dan roh takut akan Allah di depan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Kami memberkati Yerusalem. Dan kami juga berdoa Tuhan buat persembahan ya Tuhan yang kami bawa. Yang nanti kami akan masukkan ya Tuhan ke dalam kotak persembahan. Tuhan yang mengudus dan mensucikan setiap persembahan yang kami bawa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu tidak pernah putus-putusnya memberkati kami, menuntun kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
bersama katakan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Lebih lagi penuh. katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, Tuhan. Atas hidupku, ku penuh. Mari berikan kemuliaan yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita, jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah-rumah, setiap kita yang menyaksikan tayangan ibadah pagi hari ini, siapkan hatimu, buka hatimu, Roh Kudus terus berbicara atas hidupmu. Mari buka hati kita, siapkan diri kita, siapkan hidup kita ditaburi kebenaran firman. Mari izinkan Roh Kudus bekerja. Ola basikira la basanda la basikira la basanda. Ina la basikira la ba 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 ba. Ira la basikira la basanda la basanda. Ira la basikira la ba 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 ba. Ina la basanda. Ora la basanda. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang indah di mana damai diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami rindu Tuhan mendengarkan isi hatimu, mendengarkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus puterangi hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus diperbaharui oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Engkau memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam pengurapan Roh Kudus saja memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan pengurapan yang sama, itu juga yang Tuhan curahkan setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Kita percaya ini hari yang luar biasa. Kita diberi kembali kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Hari-hari ini kita memasuki sebuah era yang baru dalam kehidupan kita. Sebuah masa di mana yang mungkin tidak terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Artinya masa-masa seperti ini, ada pandemi seperti ini kurang lebih 100 tahun sekali terjadi di dunia ini. Dan kita memasuki masa yang luar biasa. Dan hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kegelisahan, ketidaktahuan apa yang akan terjadi hari besok. Gambaran yang suram di masa depan. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa goncangan itu harus terjadi. Amin.
Guncangan demi guncangan akan terjadi. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu pagi hari ini saya membagikan apa yang jadi kunci kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus janjikan kepada kita, dia datang ke dunia membawa kehidupan. Dan kehidupan itu yang Tuhan bagikan, Tuhan berikan dalam hidupan kita. Mari kita akan buka ayat Alkitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Tolong dibantu. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Sesuatu yang menjadi kunci dalam kehidupan orang percaya dan tidak boleh hilang dalam hidup kita. Terlebih di waktu hari-hari ini harus kita miliki dan terus kita perkuat dalam hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih sesuatu yang harus kita miliki dan inilah hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, tentu saja kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Tapi masalahnya iman yang bagaimana? Apakah kita juga punya pengharapan itu? Ataukah kita juga punya kasih itu? Jadi iman, pengharapan, dan kasih adalah sesuatu yang penting. Tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Dalam waktu yang singkat saya akan mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tolong multimedia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab mendefinisikan tentang iman, berbicara tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah sebuah dasar bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau kita bicara tentang dasar, maka kita menginginkan dasar yang kokoh, yang kuat. Kalau seorang membangun rumah, apalagi rumah itu mungkin 2 lantai atau 3 lantai, dasarnya, pondasinya harus kokoh. Dan iman kita tentu saja harus kokoh. Karena iman adalah sebuah dasar dalam kehidupan kita. Tentu saja iman yang bagaimana? Tentu saja iman yang benar adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau multimedia bisa dibantu ya, sambil ikuti terus. Nah, saya nggak bisa pakai. Iman yang benar, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak sekali orang yang mengatakan orang beriman. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya percaya kepada Tuhan yang mana? Kepada Tuhan yang siapa? Tapi di sini jelas kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang punya iman yang benar. Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dasar kehidupan orang percaya. Alkitab jelas berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita mau mengalami kehidupan, terlebih kehidupan yang Tuhan janjikan, dan Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa kehidupan. Untuk memberikan kepada kita itu kehidupan, hidup dalam segala kelimpahan. Kita harus jadi orang yang benar. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita harus hidup oleh iman. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Hiduplah oleh iman. Next. Iman berbicara tentang apa? Tentang kemauan seseorang untuk percaya kepada Tuhan dan janjinya. Berarti kemauan seseorang untuk percaya kepada Tuhan dan janjinya meskipun belum digenapi. Dan dia percaya bahwa apa yang dijanjikan pasti terjadi. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum mengalaminya tapi kita percaya. Hari-hari ini banyak orang mengalami kegelisahan. Pandemi mengakibatkan banyak usaha yang mengalami penurunan. Omset yang berkurang, keuntungan yang berkurang. Belum lagi dengan orang-orang yang takut dengan COVID-19. Mungkin ada dari anak-anak Tuhan yang terinfeksi virus COVID-19. Tapi saat mengalami hal itu, kita
kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Meskipun mungkin belum mengalami itu. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Bahwa Tuhan pasti membukakan sesuatu yang baru dalam usaha kita. Bahwa Tuhan pasti memulihkan seluruh hidup kita. Iman, dasarnya percaya. Saat menghadapi masalah, percaya enggak kalau Tuhan menolong kita? Kalau Tuhan itu sanggup menolong. Dan perhatikan ini satu hal yang penting, bahwa iman itu juga menjadi dasar bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Kita ingat dalam cerita, dalam kisah di Alkitab, ketika ada seorang yang sakit dan Tuhan Yesus datang, lalu dia berkata, imanmu menyelamatkan. Ada seorang yang lumpuh, Tuhan Yesus berada dalam sebuah ruangan, banyak orang di ruangan itu. Orang itu tidak bisa masuk melalui pintu yang biasa, dan ada 4 orang menurunkan orang yang lumpuh, orang yang sakit itu dari atap, diturunkan dengan tali. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Melihat iman mereka. Alkitab berkata melihat iman mereka, iman orang-orang yang membawa orang yang sakit ini. Jadi iman menjadi dasar bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Iman adalah dasar. Saat saya berinfeksi virus COVID-19, saya di rumah sakit dan badan saya panas. Suhu saya mulai panas, kalau sore hari, malam hari panas. Sore atau malam hari. Saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Meskipun di luar sana banyak orang berkata, di mana selama ini hamba-hamba Tuhan yang berdoa tentang kesembuhan? Kenapa COVID-19 tetap merajalela? Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Meskipun saat itu saya belum melihat kesembuhan. Saya belum mengalaminya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup pulihkan saya. Tuhan mengatasi segala sakit penyakit. Karena oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Jadi iman menjadi dasar bagi Tuhan juga untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami jemaat Tuhan, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Iman. Yang kedua, berbicara tentang pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 bagian A dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Bapak Ibu tahu apa itu sauh? Sauh itu jangkar, dipakai oleh kapal, sebuah besi yang berat. Ketika kapal itu berlabuh, maka jangkar itu, sauh itu dilemparkan ke laut dengan tujuan apa? Supaya perahu atau kapal ini tidak terombang-ambing oleh angin. Dan pengharapan itu sauh yang kuat. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh kehidupan ini. Next. Apa hubungannya dengan iman? Pengharapan itu adalah kemauan untuk tekun menantikan janji Tuhan sampai janji itu digenapi. Jadi kemauan untuk tetap tekun, tetap setia, menantikan janji Tuhan meskipun janji Tuhan itu belum digenapi. Sehingga kita tidak terombang-ambing dengan situasi yang ada. Alkitab jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya. Jadi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Ada orang yang punya iman tetapi tidak punya pengharapan. Ada orang yang katanya percaya kepada Tuhan tapi tidak berharap kepada Tuhan. Next, selanjutnya, kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus? Jelas yang pertama, membuat kita tidak goyah menantikan janji Tuhan. Ingat, pengharapan itu sauh yang kuat supaya kita tidak terombang-ambing. Ketika kita menantikan janji Tuhan, situasi yang ada mungkin tidak mendukung. Ketika saya sakit, situasi yang ada, badan saya itu panas, gerges.
dan belum mengalami kesembuhan. Tetapi pengharapan membuat saya tetap percaya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Tuhan Yesus pasti memulihkan. Pengharapan membuat iman kita tetap kokoh saat menghadapi badai. Saat menghadapi situasi yang tidak memungkinkan. Perhatikan ini, ketika ada iman, ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman dan pengharapan, maka iblis juga menghembuskan ketakutan dan kekhawatiran. Tujuan dari si jahat apa? Supaya iman kita goyah. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya iman, pengharapan kita tenggelam. Kayak itu tetap berharap kepada Tuhan. Iman tanpa pengharapan membuat orang itu tidak menghormati Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya adanya Tuhan. Bahkan mungkin KTP-nya Kristen. Seorang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi karena dia tidak berharap kepada Tuhan, dia tidak punya pengharapan kepada Tuhan, maka dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Dia tidak punya harapan, tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Mungkin pengharapannya kepada hartanya, mungkin pengharapannya kepada kepandaian, kekayaannya, kemampuannya, kekuatannya. Karena dia tidak mau mencari Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Itu pentingnya iman disertai dengan pengharapan. Ingat, hal ini adalah hal yang berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Miliki iman, miliki pengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih. Katakan sama-sama kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 ayat sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah definisi kasih, apa yang Tuhan nyatakan. Dan kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah itu kasih. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh-Nya tinggal dalam hidup kita, maka benih kasih itu dalam hidup kita. Dan izinkan kasih itu mengalir, memenuhi, bahkan menguasai seluruh hidup kita. Kasih adalah karakter ilahi, karakter Kristus, penuh kasih. Apa hubungannya dengan iman? Next. Kasih berbicara tentang kerelaan untuk tekun menantikan janji Tuhan, bahkan meskipun harus membayar harganya untuk mengikut Tuhan. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ada kerelaan di sana. Ada kata meskipun. Jadi meskipun keadaan tidak memungkinkan. Meskipun sepertinya sesuatu itu mustahil. Dan hal yang tidak kalah penting adalah membayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Untuk mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu boleh saya datang ke tempat ini karena ada harga yang harus dibayar. Harga itu bisa waktu, bisa uang, bisa kenyamanan kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita berani membayar harganya. Kasih meneguhkan, menyempurnakan iman dan pengharapan kita. Jadi ketika hal ini tidak bisa dipisahkan, tapi semuanya harus kita miliki karena semuanya saling berkaitan. Selanjutnya, kasih itu membuat iman menjadi nyata. Ketika kita punya iman, punya pengharapan tanpa kasih, maka iman hanya menjadi sebuah teori. Iman itu sesuatu yang abstrak. Kalau hanya iman saja.
Tetapi ketika kasih hidup dalam hidup kita, maka kasih membuat kita bertindak dalam iman. Kitab Yakobus berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tentu saja kita tidak mau memiliki iman yang mati, tapi iman yang hidup. Ada tindakan iman. Abraham dikatakan sebagai orang yang beriman, sebagai bapak orang yang beriman. Tapi iman Abraham bukan sekedar iman, tapi iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupnya. Ketika Tuhan minta anak yang dikasih untuk dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban, Abraham melakukan itu. Ada tindakan yang dilakukan, bukti dari imannya. Kenapa? Karena didasari dengan kasih kepada Tuhan. Jika kita punya iman, punya pengharapan, tanpa kasih, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada artinya. Hari-hari ini yang harus kita miliki. Kasih adalah yang utama, yang terbesar. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi justru kasih menyempurnakan iman kita. Saat masa-masa pandemi, saat mungkin situasi sedang susah, tapi bukti kita mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat di mana secara keuangan sedang menurun, bahkan mungkin sedang susah secara ekonomi, tapi karena mengasihi Tuhan, dia tetap lakukan yang terbaik, berikan bagian yang menjadi milik Tuhan, tetap kembalikan persepuluhan. Kenapa? Dasarnya kasih. Dasarnya kasih, Bapak Ibu. Itu bukti dari iman kita. Jadi iman disertai pengharapan dan kasih yang menyempurnakan. Kasih membuat iman kita menjadi nyata. Selanjutnya, kasih membuat kita itu berbeda dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih membuat kita berbeda. Orang dunia boleh punya iman, punya pengharapan secara iman mereka, secara pengharapan mereka. Tapi tanpa kasih, apa yang terjadi? Ketika ia diberkati, tujuannya adalah memegahkan diri. Tujuannya ketika dipercaya adalah menguasai kehidupan orang lain. Tapi orang yang penuh kasih, orang yang dipenuhi dengan kasih, punya iman, punya pengharapan dan kasih. Ketika dia berkata, dia tahu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika dia dipercaya, dia tahu bahwa dia harus memberikan hidupnya bagi orang lain. Memberikan hidupnya bukan untuk menguasai kehidupan orang lain, tapi justru memberikan hidup kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kita. Dia datang ke dunia untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi umat manusia. Karena apa? Karena kasih. Itu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kasih membuat kita berbeda dengan dunia ini. Orang dunia boleh berhasil, orang dunia boleh sukses, tetapi yang membedakan kita dengan mereka, sama-sama berhasil, sama-sama sukses, tapi kasih yang dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir saya bagikan, kasih melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita memiliki kasih, tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Hari-hari ini iblis sedang hembuskan, sedang tebarkan ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang takut untuk mencari Tuhan. Banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan, karena itu yang dimau oleh si jahat.
Tapi izinkan kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Maka kita tidak mengalami ketakutan itu. Tapi kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita percaya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Dia berkuasa atas pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Dia berkuasa atas COVID-19 yang sedang meneror semua manusia di muka bumi ini. Karena kasih, kita ada dalam damai sejahtera. Ketika Bapak Ibu memiliki kasih Tuhan, saya percaya ketika ada kasih Tuhan, maka kita mengalami damai sejahtera itu. Karena cek hidup kita hari-hari ini. Apakah kita sedang dilanda ketakutan? Apakah ada kegelisahan? Ada trauma-trauma yang kita alami dengan situasi yang terjadi hari-hari ini? Cek pribadi kita. Kalau itu ada, mungkin salahnya adalah hati kita belum dipenuhi dengan kasih Kristus. Izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Izinkan kasih itu mengalir atas hidup kita. Maka saya percaya damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup kita. 3 hal penting ini yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Mari musik menyembah boleh maju ke depan. 3 hal penting ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan di masa-masa ini justru harus terus kita perkuat. Kita perkokoh dalam hidup kita. Memenuhi seluruh hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Kunci kehidupan orang percaya. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Satukan hati kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari yang telah mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga, yang ada di rumah-rumah, setiap kita yang menyaksikan tayangan ibadah ini, kembali kita diingatkan kebenaran firman. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kunci kehidupan orang percaya. Tidak boleh hilang dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Biarlah itu yang ada dalam hidup kita. Shikala Bapa, mari sembah Dia. Izinkan Roh Kudus mengalir, memenuhi hati kita. Ola masyikara lawasada, Ia masyikara lawasada, Ina nana masyada, Shikira masyada, Ina nana masyada, Shikira sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dari awal katakan sekalipun Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, melimpah kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Serahkan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
sembah Kau Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, di Tibet mayoritas dari mereka beragama Buddha. Dan apa yang terjadi? Di kuil-kuil mereka datang untuk beribadah. Mereka datang memberikan persembahan. Sampai persembahan itu, uang itu berceceran. Ketika ditanya, begitu banyak uang berceceran kok nggak ada yang berani ambil? Mereka menjawab, kami tidak berani mengambil uang yang berceceran itu. Karena kami takut tidak diberkati oleh Allah mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang berkata mengasihi Tuhan, apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik? Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan banyak anak-anak youth dari Tibet ini, saudara, mereka berkumpul, mereka ada di kuil mereka. Ketika ditanya, orang tua ini menjawab, anak-anak kami yang terbaik, perhatikan, anak-anak kami yang terbaik, kami memang suruh mereka untuk mereka ada di kuil untuk melayani Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan yang terbaik? Apakah sebagai orang tua kita juga mendorong anak-anak kita? Apakah ketika seorang diserahkan untuk melayani Tuhan, itu adalah anak yang terbaik yang kita miliki? Biarlah firman hari ini jadi perenungan bagi kita, saudara. Ketiga hal ini harus kita miliki: iman, pengharapan, dan kasih. Mari umat Tuhan, kita membuka kedua tangan kita. Juga Anda yang ada di rumah-rumah, saya mengajak kita membuka hati dan membuka kedua tanganmu. Responi firman hari ini. Biarlah sungguh kau hidup oleh iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan biarlah pengharapan itu membuat engkau tetap kuat untuk menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupanmu. Dan bukti dari imanmu, engkau melakukan tindakan iman karena kasih kepada Tuhan. Bapa, engkau menolong setiap kami umat-Mu. Engkau menjadikan kami umat yang mengasihi melalui cara hidup kami, melalui sikap kami, melalui setiap keputusan-keputusan kami. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Ampuni hal-hal yang lalu. Ampuni ketika ada hal-hal yang salah dari hidup kami. Kami mohon pengampunan-Mu dan saat ini Kau memperbaharui kehidupan setiap kami umat-Mu. Kami mau berkata, Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Katakan amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Abah. Ini hidup kami, semuanya bagi kemuliaan-Mu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati dan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Pandang kepada Dia, Bapa yang baik. Engkau yang hadir,
Engkau yang beribadah dengan sungguh-sungguh, baik di gereja dan yang ada di rumah-rumah. Engkau yang membuka hatimu bagi firman Tuhan dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan memberkati saudara.